Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah milik Lo Keng Hong, PBV hanya 0,2 kali, dibeli 203 juta lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan dibahas. Poin plus, perusahaan punya valuasi PBV yang sangat rendah dan utang yang wajar. Selain itu, harga sahamnya sudah naik 40% dalam setahun. Poin minus, mereka tidak pernah bagi dividen dan rasio keuangan kurang menarik. Selain itu, PER-nya sudah cukup tinggi. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Cevin punya aset 7.246 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 7.123 miliar. Artinya, aset Cevin naik 1,73% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 7.246 miliar, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen 6.032 miliar. Artinya 83,25% aset Cevin berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6,55%. Selain piutang pembiayaan konsumen, ada juga piutang lainnya. Dari total aset 7.246 miliar, perusahaan punya piutang lainnya 287 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Cevin. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 37,88%. Kedua, liabilitas. Cevin punya liabilitas 2.364 miliar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 2.317 miliar. Artinya, hutang Cevin naik 2,03% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 2.364 miliar, perusahaan punya utang bank 2.003 miliar. Artinya 84,73% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,55%. Selain utang bank, ada juga utang lainnya. Dari total liabilitas 2.364 miliar, perusahaan punya utang lainnya 120 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Cevin. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 12,15%. Ketiga, ekuitas. Cevin punya ekuitas 4.882 miliar sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 4.806 miliar, berarti ekuitas Cevin naik 1,58%. Dari total ekuitas 4.882 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 3.487 miliar. Artinya 71,43% ekuitas Cevin berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,23%. Keempat, pendapatan. Cevin punya pendapatan sebanyak 1.096 miliar. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1.078 miliar. Berarti pendapatan Cevin naik 1,67% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, beban pokok. Cevin punya jumlah beban sebanyak 998 miliar. Sedangkan di tahun 2021, jumlah bebannya berjumlah 991 miliar. Berarti beban bunga naik 0,71% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Cevin mampu menghasilkan laba sebanyak 75,88 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 74,55 miliar, berarti laba Cevin naik 1,78% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Cevin punya ROE 2% dengan NPM 9,30%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 48%. Rasio keuangan perusahaan tidak menarik karena punya profitabilitas yang rendah. Meski begitu, perusahaan ini punya DER yang baik, di mana modalnya masih lebih besar dari total utangnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,8 kali dan PBV 0,2 kali. Cevin punya valuasi yang kurang seimbang dari PER dan PBV. PER saham ini sudah cukup tinggi, tapi PBV-nya masih sangat rendah. Dengan modal 1.200-an, Cevin hanya dijual dengan harga 352.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Piutang pembiayaan konsumen yang naik berdampak pada pertumbuhan aset. 2. Naiknya utang bank dan utang lainnya membuat total liabilitas bertambah. 3. Ekuitas meningkat karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh di atas biaya. 5. Rasio keuangan biasa saja. 6. Valuasi PBV masih rendah, tapi tidak dengan peer-nya. Demikian analisa singkat saham Cefin berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Thank you.